Saya pernah sekolah ngambil jurusan otomotif. Saya setelah sekolah ngambil jurusan otomotif, saya pernah kursus ke Korea. Dari situ saya mempertimbangkan antara bertani kopi dengan berotomotif. Saya memperluas budidaya kopi dari 1 hektar menjadi 2,5 hektar. Dari perawatan kopi itu tidak ada kata ataupun waktu keluar selain dari perawatan kopi. Indonesia World Brand 2025 Non Subsidized NPK Fertilizer NPK Mutiara. Oke sahabat Mutiara, perkenalkan nama saya Edi Suhendar, umur saya 30 tahun, saya dari Lampung Utara, Kecamatan Abung Tengah, Desa Gunung Sadar, Dusun Sinar, Banten. Saya budidaya kopi seluas 2,5 hektar dari tahun 2018. Sebelum saya menikmati hasil budidaya kopi, saya pernah sekolah ngambil jurusan otomotif. Dari situ saya mempertimbangkan antara bertani kopi dengan berotomotif. Karena orang di sekeliling saya dulu petani-petani kopi, berbudidaya kopi, saya terinspirasi kalau budidaya kopi itu ketika dengan perawatan yang maksimal itu lebih menjanjikan. Maka dari itu saya lebih tertarik ke budidaya kopi, dan kebetulan saya juga hobi di budidaya kopi. Dari tahun 2018, sebelum tahun 2018, saya setelah sekolah ngambil jurusan otomotif, saya pernah kursus Korea. Dari situ saya terinspirasi berpikir kalau saya berbudidaya kopi dengan perawatan yang maksimal, saya sedikit mungkin atau sekecil mungkin saya bisa membuka lapangan usaha ataupun lapangan pekerjaan. Contoh seperti sekarang bentar lagi panen, kita bisa istilah katanya memperkerjakan orang di kebun kita untuk pemetikan buah kopi. Di situ saya terpikir bahwa petani kopi juga selain kita hobi, ternyata kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dari tahun 2018 saya bertanam ataupun berbudidaya kopi dengan luas lahan 1 hektar. Dari situ saya tidak sekaligus kebun itu secara bagus ataupun secara istilah katanya serempak khusus kopi. Di situ ada tanaman-tanaman seperti karet, jengkol, dan lain sebagainya. Dari situ saya berpikir bahwa kalau kopi itu lebih menjanjikan, jadi saya difokuskan untuk di budidaya kopi. Dari situ dengan perawatan yang maksimal, pemupukan yang maksimal, kebetulan saya waktu itu menggunakan pupuk NPK Mutiara dengan perawatan yang maksimal. Alhamdulillah hasilnya juga maksimal. Dari situ saya berpikir untuk memperluas lahan supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kegiatan sehari-hari saya yaitu berkebun kopi. Selain berkebun kopi, saya bisa dibilang dari perawatan kopi itu tidak ada kata ataupun waktu keluar selain dari perawatan kopi. Nah, dari situ saya berangkat ke kebun jam 8 sambil nunggu jalan kering karena kondisi kebun saya di daerah pegunungan.
sambil nunggu jalan kering, minum kopi bareng bersama keluarga. Dari situ jalan sudah kering, kita bisa langsung berangkat ke kebun kopi. Dari situ kegiatan saya sudah nyampe kebun, yaitu kalau untuk sekarang yaitu wiwilan, cabang-cabang yang sudah kiranya tidak produktif, kita buang supaya bahan-bahan yang untuk tahun kedepannya tidak terganggu oleh cabang-cabang yang kurang produktif. Dari situ saya bertambah lahan ataupun memperluas budidaya kopi dari 1 hektar menjadi 2,5 hektar. Tapi dari situ saya berpikir bahwa budidaya kopi tidak semudah yang kita bayangkan. Terkadang kita kendala di masalah faktor cuaca, ya faktor hama segala macam, dan perawatan juga. Semakin kita luas lahan, semakin waktu kita tidak bisa istilah katanya keluar, kita harus benar-benar lebih giat lagi. Setelah saya mempertimbangkan itu, saya berani spekulasi untuk menambah atau memperluas lahan jadi 2,5 hektar. Di situ kendala di faktor cuaca, kadang pasca pembungaan, waktu pembungaan itu tidak ada musim penghujan. Di situ tergendala di pasca panen untuk tahun berikutnya, itu pernah saya alamin. Dari situ saya berpikirnya ternyata budidaya kopi ya memang benar-benar harus dengan ilmu ataupun harus dengan penelitian yang sungguh-sungguh, karena untuk mencapai hasil produksi yang maksimal kita harus memperhatikan dari perawatannya, terus pemupukannya, ya, dengan kita berpikir gimana supaya caranya untuk meningkatkan hasil produksi dari tahun ke tahun. Kegagalan saya waktu itu dari 1,2 ton prediksian akan meningkat. Dari situ saya mengalami kekeringan ataupun tidak ada hujan. Di situ penurunan yang lumayan, dari 1,2 menjadi 700 kg mendapatkan hasil. Dari situ saya berpikir bahwa memang petani kopi itu ya harus benar-benar sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Dari situ saya perawatan masih saya maksimalkan, pemupukan, selain itu kita penyemprotan hama segala macam. Dari situ tahun berikutnya ada peningkatan hasil yang sangat menjanjikan bagi saya, dari 700 kg menjadi 4.000 kg, kurang lebih 4 ton untuk hasil produksinya. Pada tahun 2023 itu produksi hasil kopinya meningkat. Di situ ada penurunan di tahun 2024. Di tahun 2024 mengapa terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023? Itu faktor dari cabang-cabang muda. Dari tahun 2023 karena buahnya itu full, bagus, disitulah bahan-bahan cabang-cabang muda itu dia sangat minim untuk tumbuh. Nah, makanya terjadi penurunan di tahun 2024. Tapi tahun 2024 di situ walaupun ada penurunan, hasil dari tahun 2020 dibandingkan 2023 di situ ada harga yang menopang kita. Waktu itu kurang lebih harga di 60.000. Waktu itu 60.000 dikalikan 3 ton, jadi kurang lebih di 180 juta. Biaya untuk operasional dari tahun ke tahun itu kurang lebih di 50 juta. Jadi kita bisa berkisaran bersih di 120 sampai 130 juta. Untuk biaya operasional selain pemetikan, kita mengeluarkan modal pemupukan,
Modal 10 juta itu untuk pupuknya kita menggunakan Mutiara Profesional, terus Mutiara Glower, terus ada subur kali butir, terus Karate Plus Boron, dan juga Merauke KKB. Buat sobat Mutiara, untuk petani kopi dimanapun Anda berada, ternyata berkebun kopi, budidaya kopi tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi dengan perawatan yang maksimal, dengan ketekunan, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih buat teman-teman channel NPK Mutiara yang telah melihat video ini. Jangan lupa terus dukung channel NPK Mutiara TV supaya bisa berkembang menjadi lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari.